Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kuliah rangkaian listrik 1, di mana saya anggap bahwa materi sebelumnya itu sudah dipahami dengan baik. Sampai dengan hukum Kirchhoff 2 atau terkait dengan voltaik tegangan. Ya, jadi bagaimana melakukan perhitungan parameter arus listrik yang ada di sebuah rangkaian dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Ya. Jadi 1 terkait dengan arus, 2 terkait dengan tegangan. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, saya rasa kalau hubungan komponen satu dengan komponen yang lain dalam sebuah rangkaian itu kan ada 2, ada seri dan paralel. Kalau seri saya rasa sudah, kalau hal ini saya rasa sudah dipahami semua. Tapi yang paling utama sebenarnya perlu diperhatikan di sini adalah apa tujuan kita membuat rangkaian seri, apa tujuan kita membuat rangkaian paralel. Ya. Jadi ini sudah disampaikan juga. Kira-kira bisa paham nggak ya ini? Jadi hubungan seri jika salah satu terminal dari 2 elemen tersambung, akibatnya arus yang lewat akan sama besar. Ya. Kemudian kalau paralel jika semua terminal terhubung dengan elemen lain dan akibatnya tegangan diantaranya akan sama. Jadi hubungan seri itu arus pada semua komponen ya sama. Kemudian kalau tegangan, kalau paralel tegangan pada semua komponen sama. Ya, sehingga tujuan hubungan seri ini adalah untuk digunakan untuk rangkaian pembagi tegangan. Kalau hubungan paralel ini adalah rangkaian pembagi arus. Ya. Jadi itu yang perlu dipahami, tujuan membuat rangkaian seri tidak lain dan tidak bukan adalah kita akan membuat sebuah rangkaian untuk membagi tegangan. Karena arusnya sama kan, berarti yang dibagi adalah tegangannya. Kemudian tujuan membuat hubungan paralel adalah untuk membagi arus. Karena tegangannya sama kan. Nah, itu yang harus dipahami. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Jadi kalau saya tanya, kalau hubungan seri itu apanya yang sama dan apanya yang beda? Arus dan tegangan. Jadi terkait dengan hubungan seri. Saya, Pak. Oke, Pak, kalau hubungan seri arus yang lewat sama besar, Pak. Sedangkan paralel tegangan lewat sama paralel tegangannya yang sama besar. itu yang sama. Kalau yang beda apanya? Karena seri arusnya kan sama kan. Halo. Jadi itu yang harus dipahami, bukan hanya arus yang lewat, tapi kan ada tegangan. Bagaimana dengan tegangannya? Pada semua komponen sama, yang beda adalah arusnya. Oke? Halo? Bisa dipahami? Putus-putus, Pak. Pak, suaranya putus-putus. Permisi, Pak, boleh bertanya? Ada respon, ada jawaban. Putus, Pak. Pak, suara Bapak hilang. Jaringan, Pak.
Pak, maaf Pak, suara Bapak hilang Pak dari tadi Pak. Halo, Mungkin efek hujan, bisa Pak. kedengaran nggak? Putus-putus Pak. Pak, maaf Pak, suara Bapak hilang. Kalau yang lain gimana? Bisa nggak dengar? Suaranya putus-putus Pak. Agak putus, Pak. Putus. Putus-putus Pak suara Bapak. Putus, Pak. Agak putus, Pak. Putus. Putus-putus Pak suara Bapak. Halo, bisa kedengaran nggak? Kedengaran Pak, tapi putus-putus Pak. Halo, Kedengaran Pak, tapi putus-putus Pak. Putus-putus Pak suara. Iya, Pak. Suara Bapak kurang terdengar jelas. Putus-putus Pak suara Bapak. waduh, Iya, Pak. Suara Bapak kurang terdengar. sampai putus. Coba dimatikan dulu anunya videonya sementara. Dinonaktifkan videonya dulu. Putus. Nanti diaktifkan lagi. Oke, gimana? Suaranya bisa didengar nggak? Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. oke. Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi dinonaktifkan aja dulu. Nanti pas ngomong mau nanya baru diaktifkan ya. Jadi itu ya. Jadi apa namanya itu tadi tujuan dari kita membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi kalau dia rangkaian seri, arus pada semua komponen adalah sama, sedangkan tegangan pada semua komponen beda. Kemudian sebaliknya, kalau hubungan paralel, arus pada semua komponen beda, kemudian sedangkan tegangan pada semua komponen sama. Ya, jadi itu hal yang perlu dipahami di hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain, apakah dia seri atau paralel. Ya, bisa didengarkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, itu ya, dicatat dengan baik apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian persamaannya di sini, ya, di sini juga sudah menjadi tugasnya kemarin ya. Harapannya saya sudah dipahami semua ya. Bagaimana persamaan kalau dia ini kan sebenarnya yang dicari itu adalah tegangan dengan arus, ya. Ya, belum ke daya misalnya, ya. Jadi yang difokuskan dulu sini adalah bagaimana kalau mencari misalnya total arus yang ada di dalam sebuah rangkaian, kalau dia hubungan seri misalnya ada sebuah rangkaian dengan hubungan seri, bagaimana mencari total arus yang ada di dalam rangkaian tersebut. Total arus di sini maksudnya kalau 3 komponen berarti I1 tambah I2 tambah I3 itu disebut dengan total misalnya. Ya. Kemudian bagaimana mencari arus di masing-masing komponen. Kemudian berikutnya adalah bagaimana mencari tegangan pada masing-masing komponen. Ya, ini semua sudah diuraikan persamaannya, ya. Jadi tolong diinikan dengan baik. Itu kan materinya kan sudah saya sampaikan, dipelajari dengan baik. Ya. Nah, ini kalau hubungan seri, ya. Seri ini persamaannya misalnya untuk mencari I totalnya kan I sama dengan sekian. Kemudian R ekivalennya ini, kemudian P1, P2 maksudnya tegangan pada komponen 1, komponen 2, komponen 3. Ini semua sudah ada rumusnya. Atau bisa juga dengan menggunakan persamaan ini, P1, P2, P3. Dengan ini sama saja hasilnya nanti ya. Kemudian untuk paralel sama. Jadi hubungan paralel tadi sesuai dengan definisi apa itu paralel ya. Jadi semua terminal itu terhubung.
terminal komponen terhubung jadi satu, ya. Kemudian di sini ini I1, I2, I3 beda, ya, tegangannya sama, arusnya beda. Kemudian dibuat R total atau R ekuivalen, sehingga persamaannya muncul juga seperti ini. Ya. Jadi kalau tadi seri, karena itu tujuannya adalah untuk membagi tegangan, maka dia identik dengan hukum Kirchhoff terkait dengan tegangan, berarti hukum Kirchhoff 2. Kalau ini yang paralel, karena dia terkait dengan pembagi arus, maka dia untuk persamaan dasarnya adalah menggunakan hukum Kirchhoff 1 terkait dengan arus, ya, sehingga didapatkan persamaan untuk mencari arus di komponen masing-masing komponen seperti ini. Misalnya untuk R1, I1 sama dengan V dibagi dengan R1, I2 sama dengan V bagi R2, I3 dan seterusnya, ya, sama. Atau di mana R ekuivalen, ya, R ekuivalen tadi ini, ya, di mana total tegangan adalah V sama dengan I R ekuivalen. Atau juga bisa dicari I1, I2, I3. Ini kan pembagi arus. Jadi masing-masing harus dicari I1-nya berapa, I2-nya berapa, I3-nya berapa. Jadi ada dua ini bisa dicari dengan menggunakan persamaan ini dan juga bisa dicari dengan persamaan ini. Tetapi untuk mendapatkan ini harus diturunkan dulu dari sini. Ya. Jadi untuk mencari menggunakan rumus ini harus tahu dulu V totalnya berapa. Untuk mencari V total harus tahu dulu berapa R ekuivalennya berapa. Ya. Oke, jadi ini ya, jadi sebenarnya nggak terlalu susah. Tinggal bagaimana kalian memperhatikan dengan baik dan kapan kita menggunakan ini dan kapan menggunakan itu. Ya. Itu kalau komponennya adalah R. Ya. Kalau komponennya adalah R, maksudnya resistansi, ini kapasitor, ya, C1, C2, ya, hubungan seri, dia seri ini kan, jadi satu terminal menghubungkan satu dengan yang lain, ya. Kemudian di sini persamaannya juga, ya, dia seri, maka rumus dasarnya adalah hukum Kirchhoff 2. Ya. Kemudian di sini persamaan tegangan untuk kapasitor adalah ini, ya, I seper C integral I dt. Kenapa C1 di sini? Karena dia komponen kapasitor 1. Ini C2 kapasitor 2, ini kapasitor 3. Nah, kalau arus tadi, R tadi, karena rumus hukum Ohm, rumus P pada rumus tegangan pada resistansi I kali R, maka dia seperti ini, ya. Kalau dia komponen kalau dia komponen C, ya, persamaannya adalah ini tadi ini. Jadi ingat C1 karena dia P1 di sini, berapa tegangan pada P1 misalnya seperti ini, seper C1 integral I dt, P2 seper C2 dan seterusnya, ya. Kemudian bagaimana dengan C totalnya? Ya, C totalnya itu seper C ekuivalen, ya. Ini seper C1, seper C2, seper C3, ya. Atau seper C1 integral ini dan seterusnya. Kemudian pembagi tegangan di sini V1, berapa tegangan pada C1, berapa tegangan pada C2, berapa tegangan pada C3, didapatkan dengan rumus ini, ya, diperoleh dari sini, ya. Di mana tegangan totalnya adalah seper ekuivalen I dt.
C ekivalen, bukan lagi C1, C2, tapi total dari nilai kapasitor C1, C2, C3. Sehingga P1, P2, P3, C ekivalen C1 kali tegangan dan seterusnya. Ya, ini bisa disama dengan R ya. Cuma yang membedakan adalah rumus dasar. Hubungan antara tegangan dengan kapasitor, hubungan antara tegangan dengan R, hubungan antara tegangan dengan L, ya, induktor. Nah, ini ya, tolong diperhatikan. Kemudian hubungan paralel ya, sama dengan R juga, menggunakan dasar persamaan hukum Kirchhoff 1, di mana rumus dari hubungan antara I dengan C, I sama dengan ini, C kali dV per dt. Ini C1 karena dia komponen kapasitor 1, komponen kapasitor 2, komponen kapasitor 3. Ya. C ekivalen C1 tambah C2 tambah 3. Ini sehingga persamaan untuk mencari arus pada C1, C2, C3, I totalnya ini, kemudian selain ini juga bisa dicari dengan I1, C1, C ekivalen kali I. Ya. Jadi perbedaan di sini adalah kalau ini dia terkait dengan tegangan, kalau ini terkait dengan waktu, ya. Terkait dengan arus, ya, arus total. Ya. Ini mohon diperhatikan dengan baik, ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan induktor, ya, seri, ya, sama, ya, menggunakan persamaan karena pembagi tegangan, maka hukum Kirchhoff 2, sigma V sama dengan 0, di mana untuk mencari tegangan pada induktor persamaannya adalah LDI per dt. Di sini 1 karena dia komponen induktor 1, di sini L2 DI per dt karena dia komponen induktor 2, komponen induktor 3. R ekvivalennya adalah ini, ya. Sehingga untuk mencari tegangan pada L1 ini, tegangan pada L2 ini, tegangan pada L3 ini, ya, sama dengan ini. Di mana V ekivalen, L ekivalen, V sama dengan L ekivalen, ya. V per L ekivalen, ya, sehingga di sini V1, L1, L2, L ekivalen kali V, V2, L2 per L ekivalen kali V, kali tegangan, ya, V3 sama dengan L3 per L ekivalen kali V, ya. Ini untuk hubungan seri terkait dengan komponen L. Nah, kemudian hubungan paralelnya adalah seperti ini. Bisa didengar suara saya nggak, ya? Bisa, ya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Jadi yang terakhir, jadi kan ada 3 komponen pasif itu kan, R, kemudian kapasitor dan induktor. Masing-masing ketiga kapasitor itu dia memiliki hubungan seri dan paralel. Ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah hubungan paralel untuk induktor, pembagi arus. Ya. Tentunya menggunakan dasar persamaan hukum Kirchhoff 1, ya. Sigma I atau arus masuk sama dengan arus keluar, ya, atau sigma I sama dengan 0. Di mana untuk mencari I pada induktor tidak lain dan tidak bukan persamaannya adalah integral V dt. Jadi persamaan dasarnya itu yang harus dipaham. Persamaan dasar yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita mencari arus yang ada di resistor, tegangan yang ada di resistor, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mencari arus dan tegangan yang ada pada kapasitor. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mencari arus dan tegangan pada induktor, maksudnya rumus dasarnya. Ya, ini yang saya bilang, ya. Jadi
Kalau tegangan tadi V, kalau tegangan untuk mencari tegangan pada L, V sama dengan LDI per dt. Itu yang saya tekankan. Sehingga kalau L1, L2 kan tinggal tambah L1, L2, L3. Nah, sekarang untuk mencari arus pada L, ya, arusnya adalah integral P dt, ya, integral P dt, ya, atau seper L integral P dt, ya, seper L integral P dt, ya. Itu untuk mencari arus pada induktor. Kenapa L1 di sini? Karena di sini komponen ada 3, L1, L2, L3. Untuk mencari L ekivalennya ini, rumus dasar ini sama dengan ya komponen L1, komponen L2, komponen L3. Totalnya tujuannya untuk menggunakan rumus ini cari I-nya, ya. Sehingga I1 sama dengan L ekivalen per L1 kali I untuk arus pada komponen induktor 1. Arus pada komponen induktor 2 ini. Arus untuk komponen induktor 3 ini, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, persamaan arus dan tegangan, voltage dan current pada masing-masing komponen pasif atau elemen pasif. Ada R, I, C, ya. Tadi V, I, L, I, dt. Kalau ini tadi I sama dengan seper L integral V dt, ya. Kemudian kapasitor, tegangan pada kapasitor V sama dengan seper C integral I dt. Untuk arus pada kapasitor I sama dengan C I dV per dt. Nah, ini maksudnya. Sehingga kita bisa masukkan dalam persamaan rangkaian tadi itu. Kalau dia terdiri dari beberapa resistor, beberapa induktor, dan beberapa kapasitor, kemudian hubungkan dalam rangkaian seri, hubungkan dalam rangkaian paralel. Ya. Nah, itu yang itu untuk ya hubungan seri paralel 3 komponen pasif tersebut, ya. Ini ada yang mau ditanyakan sampai sini, bisa dipahami ya? Ya, tinggal untuk mendalami ya harus diulang-ulangi ya, harus dipelajari di rumah ya. Kalau tidak diulang-ulangi ya sampai kapan akan bisa. Oke, bisa dipahami? Halo? Iya Pak, bisa Pak. Ya, nanti nanti didalami di rumah karena itu materinya saya sudah kirim ya. Sudah Pak. Pokoknya ya, sudah. Oke. Oke. Kemudian kita beranya itu saya rasa untuk hukum-hukum eksperimen rangkaian itu sudah saya anggap oke, ya, sudah selesai. Misalnya hukum Ohm, hukum Kirchhoff, kemudian bagaimana penerapan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff pada sebuah rangkaian, baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel pada ketiga komponen pasif tersebut. Ada R, kemudian ada L, induktor, kemudian ada kapasitor. Nah, itu yang baru saya jelaskan tadi, ya. Silakan didalami, dipelajari dengan baik. Kemudian kita masuk ke materi yang berikutnya terkait dengan metode analisis rangkaian. Ya. Jadi setelah kita memahami penerapan dari
hukum eksperimen rangkaian, eksperimental rangkaian, maksudnya hukum dasar dari sebuah rangkaian yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, serta mengenal hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain, seri dan paralel, maka kita beranjak ke bagaimana melakukan perhitungan rangkaian dengan menggunakan metode-metode analisis rangkaian yang ada. Ya, jadi metode analisis rangkaian. Ini bisa kelihatan nggak ya? Sini, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi yang dimaksudkan metode analisis rangkaian di sini adalah salah satu cara, ya, salah satu cara yang bisa digunakan untuk melakukan perhitungan atau analisis dalam sebuah rangkaian. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan alat bantu dalam menyelesaikan suatu persamaan yang ada dalam suatu rangkaian, ya, bila hukum Ohm dan hukum Kirchhoff tidak dapat menyelesaikan permasalahan pada rangkaian tersebut. Jadi selama rangkaian itu bisa diselesaikan dengan menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, silakan menggunakan hukum Kirchhoff. Cuman persoalannya ada rangkaian, apalagi kalau rangkaian sudah komplit, ya, sudah agak rumit, maka dalam melakukan analisis atau perhitungan, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff itu tidak sanggup lagi. Maka kita gunakan metode-metode analisis rangkaian. Nah, metode-metode analisis rangkaian di sini apa-apa saja, ya. Di sini ada 3, ya. Ada 3 yang wajib dipahami oleh seorang mahasiswa teknik elektro, ya. Yang pertama adalah metode analisis node. Kemudian metode analisis mesh. Kemudian metode analisis arus cabang. Jadi ada 3 metode analisis rangkaian yang memang perlu dikuasai oleh seorang mahasiswa teknik elektro, ya, sehingga dalam melakukan studi analisis rangkaian tidak akan mendapatkan kendala, ya. Jadi ini 3 metode ini, di mana ketiga metode ini sebenarnya masih ada kaitan hubungannya dengan hukum eksperimental dari rangkaian, atau masih ada hubungannya dengan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Ini hanya pengembangan, karena tadi dikatakan bahwa rangkaian tidak mampu lagi kita analisis dengan menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, maka dikembangkanlah sehingga muncul yang disebut dengan metode analisis rangkaian ketiga ini, ya. Nah, kita lihat satu-satu, ya, satu-satu. Metode analisis node, metode analisis mesh, dan metode analisis arus cabang. Ya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah metode analisis node. Ya. Jadi yang perlu dipahami pertama kali di sini terkait dengan analisis node adalah yang disebutkan node itu adalah apa. Jadi node di sini adalah titik pertemuan dari 2 atau lebih elemen rangkaian. 2, kalau 1 berarti enggak. 2, minimal 2. Ya. Minimal 2 berarti sama dengan hukum Kirchhoff, ya. Jadi ada 1, ada yang masuk, ada yang keluar misalnya. Itu kan 2, 1 masuk, 1 keluar. Ya. Kemudian junction, ya, titik pertemuan atau percabangan adalah titik pertemuan dari 3 atau lebih elemen rangkaian. Jadi ada yang disebut dengan node, ada yang disebut dengan junction, persimpangan, ya. Jadi kalau junction ini itu minimal titik pertemuan dari 3 atau lebih, ya. Jadi ada 2,
Ada node, ada junction. Ya. Node ini titik pertemuan, junction ini adalah percabangan. Ya. Titik pertemuan dari 3. Ya sama sih sebenarnya, cuma kalau ini 3, ini 2, ini 3. Node junction. Ya, sehingga kalau misalnya ada rangkaian seperti ini, ya, yang pertama kita harus perhatikan dulu adalah tadi node-nya berapa, junction-nya berapa, atau persimpangannya berapa. Node minimal 2, junction minimal 3. Berarti secara otomatis node itu adalah termasuk dalam junction. Ya. Tapi sebaliknya, titik pertemuan itu belum tentu junction. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Jadi node itu secara otomatis sudah tergolong dalam junction, tapi junction belum tentu sama dengan node. Ya. Oke, bisa didengar sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Perhatikan rangkaian ini, jangan main-main ya. Jadi kalau kalian udah tahu nanti dikasih soal udah tahu, tugas juga Anda bisa mengerjakan, langsung udah lulus. Udah lulus ya. Jadi tergantung dari pekerjaan kalian. Karena ini butuh konsentrasi ya, konsentrasi. Kalau saya tanya kan persoalannya kan ada 2 istilah tadi, ada node, ada junction. Ya. Kalau saya tanya mana node di sini, mana rangkaian junction, ada berapa node, ada berapa junction. Ya. Makanya saya bilang node itu termasuk dalam junction. Junction belum tentu tidak termasuk dalam node. Ya. Sehingga di sini ada beberapa titik kita tandai di sini. Nah, tadi kan titik persimpangan kan minimal 2. Ya, jadi 1 ini kan 1, 2, A, B, anggaplah A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi sampai H, titik simpul yang ada di dalam rangkaian tersebut. Ini karena di sini kan ada di sini, kemudian belok ke sini, ini 2. Ada masuk, ada keluar. Atau dari sini juga masuk, keluar. Sama juga dengan ini. Sehingga dari A sampai H, yang manakah yang termasuk node? Atau titik simpul node. Ingat, node itu adalah minimal 2. Berarti secara otomatis jumlah node-nya adalah 5. Ya, misalnya ini kan 2. A, B. Kan minimal 2, node juga kan. Dan node itu masuk junction ya. Jadi A, B, C, D, E, ya. Karena ini sama, maka di sini dianggap 1 ya. E sama dengan F, G, H. Jadi A, B, C, D. Ya. Koma E di sini kan sama karena tidak ada tidak ada resistor yang ada di sini. Ya. Jadi dianggap sama. Kemudian jumlah junction adalah 3, minimal 3 lebih. Berarti 1 B, 2 sama ini E tidak lain sama E ini ya. E sama dengan F sama dengan G sama dengan H. E sama dengan F sama G sama H. Ya. Jadi dianggap sama, jadi dihitung 1. Ya. Kalau tidak ada, kecuali di sini ada resistor seperti yang di atas ini, maka dianggap tidak sama. Ya.
Ini bisa dipahami sampai sini? Halo? Bisa, Pak. Nah, ini yang paling awal dipahami dalam mempelajari analisis rangkaian not. Kita lihat dulu jumlah not-notnya. Jumlah titik percabangannya. Kemudian kita pilih yang mana not, yang mana junction. Ya. Not minimal 2, junction minimal 3. Ya. Oke, saya teruskan lagi. Nah, selain itu yang bisa kita pahami juga prinsip dari analisis rangkaian not, ya. Tentunya prinsipnya dia kan not, makanya saya bilang analisis rangkaian itu pengembangan dari hukum-hukum sebelumnya, Ohm dan hukum Kirchhoff. Makanya di sini karena bahasanya not di sini, maka di sini analisis not pada prinsipnya berdasarkan hukum Kirchhoff, ya, 1, ya, hukum Kirchhoff 1 terkait dengan arus yang masuk dan arus yang keluar. Cuma karena rangkaiannya bukan lagi seperti yang kita bahas di hukum Kirchhoff yang lalu, maka muncullah hukum atau analisis rangkaian not. Ya, jadi prinsip dari analisis rangkaian not ini adalah berdasarkan hukum Kirchhoff 1. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Sini. Ya. Kemudian berikutnya adalah analisis not lebih mudah jika mencantumkan semua adalah sumber arus. Jika pencatunya, analisis not lebih mudah jika sumbernya, ya, pencatunya, yang mencatu berarti sumber. Sumbernya itu semuanya adalah arus. Yang lebih mudah kalau arus, karena kenapa? Dia terkait dengan hukum Kirchhoff 1. Ya, terkait dengan arus. Jadi kalau sumbernya arus, maka lebih mudah. Dapat diterapkan pada sumber tegangan pada rangkaian baik DC maupun AC. Ya. Jadi ini prinsip yang harus diperhatikan untuk menggunakan analisis not. Lihat, pertama adalah jumlah notnya, kemudian setelah tahu kita menggunakan hukum Kirchhoff 1, kemudian sumbernya adalah arus, bisa diterapkan untuk arus DC maupun arus AC. Ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Jadi, halo? Pak. Baik, hal-hal yang perlu diperhatikan, tentukan titik referensi. Biasanya titik patokan atau referensi itu jadikan sebagai ground. Ya. Jadi nanti biasanya tentukan referensi itu yang dijadikan referensi sebenarnya ini yang sama ini. Di bawah. Dijadikan ground. Kalau yang lainnya jangan. Ya. Jadikan ground adalah ini. EFGH. Jadi 1 kali 1 jadi ground. Ya. Itu yang perlu. Tentukan not tegangan antara not non referensi dan ground. Ya. Jadi dari not tadi, dari titik-titik yang tadi itu ditentukan titik tegangannya. Ya. Asumsikan not tegangan yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada not tegangan manapun sehingga arah arus keluar dari not tersebut positif. Ya. Jadi yang tinggi ditentukan. Jika terdapat N not, maka jumlah not tegangan
adalah N kurang 1. Kenapa? Karena satunya ini adalah ground. Ya, jadi misalnya ada 10 not, maka jumlah not tegangannya adalah 9 karena dikurangi titik groundnya tadi 1. Jadi sisa 9. Not tegangannya satunya adalah ground. Oke. Nah, itu aturan-aturan tadi yang harus diperhatikan di dalam analisis rangkaian not. Ya, bisa dipahami kan apa yang saya jelaskan, nanti juga saya kirim materinya ini supaya didalami lagi. Ntar dulu ya, ada. Tuh.
Oke, halo, halo, bisa didengar nggak? Bisa, Pak? Siap, Pak. Oke, kita bahas satu dulu ini contoh, baru nanti minggu depan lagi kita permantap lagi ya. Yang penting ada bekalnya dulu untuk belajar dulu ya. Jadi tentukan nilai I ya. Jadi I di sini ya. Berarti arus yang ada di resistor 4 ohm ya. Jadi kan sebenarnya kan sesuai dengan hubungan seri paralel atau aturan yang ada, semua komponen di sini harus tahu berapa I-nya kan. Jadi misalnya I 4 ohm, I 8 ohm, I 12 ohm atau tegangan pada. Kalau sudah dapat I-nya kan tinggal cari tegangannya ya. Misalnya I diperoleh di sini 2, berarti tegangan adalah rumus tegangan P sama dengan I kali R. Jadi 2 kali 4, 6. Ya. Jadi sebenarnya begitu caranya untuk mencari tegangan dan arus ya yang ada di rangkaian tersebut. Cuman persoalannya untuk mencari I di sini adalah kan tidak diketahui tegangannya di sini berapa. Nah, di sini juga sumbernya adalah arus, Sehingga kita mau tidak mau menggunakan metode analisis node. Nah, sebagaimana metode analisis node tadi jelaskan bahwa yang kita perhatikan itu tentukan nilai I dengan analisis node. Jadi perhatikan dulu sini I yang ada di sini ya. Nah, sekarang kita tentukan tadi itu adalah node-node-nya ya. Ini node di sini kan dianggap sama ya. Jadi kita tentukan ada dua node tadi, node ground sama node tegangan ya. Jadi saya kembali dulu, node ground dengan tentukan referensi biasanya dipatokan yang dipilih adalah ground ya. Tentukan node tegangan. Asumsikan node tegangan yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada node tegangan manapun ya. Sehingga arusnya jika N 0 maka N kurang 1 ya. Oke. Nah, jadi langsung kita tentukan. Kenapa di sini tidak ditentukan? Karena di sini kan tidak ada komponen sebenarnya. Di sini juga tidak ada komponen, kecuali ada komponen di sini. Ya, memang termasuk node, tapi kan tadi nggak ada komponen, sama dengan yang contoh tadi itu, sehingga di sini jadi ini kan kesana ke sini tidak ada komponen-komponen, yang ada komponennya saja. Ya, di sini kita anggap sebagai ground, ya, ground. Kemudian di sini kita anggap node tegangan, kan ada dua ya, node tegangan dan ground. Node tegangan ini, ya bisa di sini kita anggap P1 tegangan 1, bisa juga P2 di sini. Atau sebaliknya, bisa juga P2 di sini, bisa P1. Tergantung ya. Kalau di sini PG ya. PG atau tegangan ground ya. Bisa dipahami sampai sini? Kalau ada yang bertanyakan silahkan tanyakan. Ya, jadi sekali lagi cari groundnya. Permisi, Pak. Ya. Ya, saya mau bertanya. Oke. Untuk menjadikan ground itu kan semuanya sama gitu ya, Pak. Gimana kalau ada hambatannya, tapi hambatannya sama, apakah masih bisa dikatakan ground? Hambatan? Ya, maksudnya kan di gambar sini kan nggak ada hambatannya gitu, Pak. Jadi dijadikan ground gitu, Pak.
Gimana kalau di sini ada hambatan tapi hambatan yang sama, apakah masih bisa dijadikan ground gitu Pak? Di mana yang ada hambatannya, di mana? Sebelah mana yang ada hambatan? Misalkan aja Pak, di bagian bawah ada hambatan tapi sama gitu Pak. Di sini kan? Atau di Ya sini? Pak, ya Ini? di bagian bawah. Ini? Ya, Ya, dan sini, di sebelah kirinya Pak. sebelah sini. Ya, tapi hambatan jumlahnya sama gitu Pak, masih bisa dijadikan ground. Bisa, bisa. Kalau logikanya kalau ada hambatan di sini, maka di sini nggak ada sumber. Ya, sini ada hambatan, ya berarti dijumlahkan antara hambatan ini dengan hambatan sini. Masih bisa tetap ground di sini. Nggak ada masalah. Ya, Iya Pak, terima kasih. oke. Sekarang tadi secara prinsip metode analisis not ini berdasarkan hukum Kirchhoff 1. Berarti arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ya. Atau jumlah I yang ada pada not tersebut sama dengan 0. Ya. Sekarang yang mana ini? Oh. Sekarang yang perhatikan dulu not yang ada di sini P1. Ya. Berdasarkan hukum Kirchhoff 1. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, sehingga di sini arus masuk sama keluar berarti arus masuk mana? Nah, ini karena perannya ke sana kan, berarti 4 tambah 7 sama dengan I1 tambah I2. Kalau dimodelkan seperti ini, ya, 4 kurang 7 kurang I1 kurang I2 sama dengan 0. Sorry. Arus yang masuk itu adalah hanya 1 ya, 4. Karena panahnya ke sini ya. Berarti 4 sama dengan 7 tambah I1 tambah I2. Sehingga kalau dinolkan ke sana berarti 4 dia pindah ke ini jadi min kan, min 7, 4, min 7, min I1, min I2. Sama saja, sama dengan 0. Ya. Kemudian ini disederhanakan ya, disederhanakan. Ya, berarti berapa ini? Min 3 kan. Jadi dia pindah ke sana maka jadi plus dia. Ya. I1, I2-nya plus. I1 tambah I2 sama dengan min 3. Ini kan min 3. Yang kita pindahkan ke ruas sana adalah I1 dan I2 sehingga plus di sini. Ya kan? Kemudian I1 ya. I1 mana I1 ya, ini. I1 tidak lain dan tidak bukan adalah rumus I itu kan P dibagi dengan R. Karena dia ada dua tegangan di sini, jadi P1 dikurang P dibagi dengan 4. Jadi ini dikurang. P1 dikurang PJ di sini. Ya, kan I sama dengan P bagi R. P-nya itu ada 2. P, jadi di sini I sama I1 sama dengan P1 kurang PJ dibagi 4 karena R-nya adalah 4. Paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Paham nggak mulai dari awal sampai ini? Ya? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Kemudian I2. I2 yang ada di sini.
Rumus I, Pi sama dengan R. R-nya 8. Pi-nya ada Pi1 dan Pi2. Berarti Pi1 kurang Pi2. Jadi lihat arah arusnya ini ya ke sana. Kalau dia ke sana berarti Pi1 dulu. Pi1 kurang Pi2. Kalau dia ke sana berarti Pi2. Kebalikan dari sini harusnya ke sana. Pi1 kurang Pi2 dibagi 8. Sama dengan 3. Dari mana yang 3? Ya ini. Di mana-mana Pi G itu adalah 0. Ya. Ground, ya berarti nilainya 0. Jadi sehingga di sini Pi1 kurang 0 per 4, Pi1 sama dengan min 3. Ya. Kemudian ini dikali berapa ini? 8 ya. Jadi 8, supaya ini hilang di bawahnya, ya berarti dikali 8, berarti tinggal 8 bagi 4, 2 Pi1. Ya. Tambah, karena ini 8, 0, berarti Pi1 kurang Pi2 sama dengan kali 8 min 2, 4. Ya kan? Tolong perhatikan. 2 Pi1 tambah Pi1 sama dengan 3 Pi1. Kurang Pi2 sama dengan min 24. Ini persamaan pertama. Untuk di sini. Kita sebut persamaan pertama. Ya, ini. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya masuk di persamaan kedua ini? Ya? Ada ya? Kemudian kedua kita buat lagi. Jadi pertama tadi seperti kita perhatikan harus ya ke sana. Ini yang kedua. Kedua ini. Kan titiknya kan di sini. Ya. Titiknya di sini berarti dia di sini ada arus yang masuk, kemudian di sini ada yang ke sana dan ada yang ke bawah. Yang nggak mungkin lah masuk ke atas ini karena nggak ada sumber. Ini juga nggak bisa masuk ke sini karena di sini sumbernya, dia sumbernya masuk ke sini. Jadi sumber masuk di sini berarti tersebar arusnya ke sana dan ke sini. Sehingga panahnya ke bawah dan ke sana. Nah sekarang Pi2, perhatikan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Berarti dia 7 ditambah dengan I1, 7 sama dengan I1 tambah I2. Ya, berarti 7 sama dengan I1 tambah I2. Kalau I1, I2-nya pindah ruas ke sini, maka dia jadi begini, sama dengan 0. Ya. Dari tadi plus di sebelah kanan, ruas kanan dipindahkan ke kiri, maka dia 7 min 1 I1 min I2 sama dengan 0. Sehingga di sini sama, oh ini nih, sama aja nih. I1 tambah I2 sama dengan 7. Jadi tidak apa-apa langsung diginikan aja sekalinya di sini. Ini bukunya begini. Ya, I1 tambah I2 sama dengan 7. I1 tidak lain adalah Pi2 kurang Pi1 dibagi 8. Nah, I2 dikurang Pg sama dengan 12 sama dengan 7. Pg sama dengan 0. Berarti Pi2 Pi1 bagi 8, Pi2 kurang 0 sama dengan 2, bagi 12 sama dengan 7. Ini 12 kan? Nah, 7. Sehingga di sini kali 12 lagi nih ya. 12 kalau ini bagi dikali berapa ini? Ya.
12 ya. Yang 8 itu dikali 3 Pak, yang 12 itu dikali 2. Nggak bisa. Ini 16 ya. Dikali 16 ya. Dia samakan penyebutnya jadi 24 Pak. Oh iya 24, sorry ya. Betul. Ya 24. Dijadikan dulu 24. Ya ini sebenarnya matematika dasar ini ya. Substitusi kalau nggak salah ya. Ini disamakan penyebutnya 24, maka di sini 3P2 kurang P1. Ini habis kan. Kemudian di sini 24 bagi ini 2 P2 ini kan 0, berarti tidak ada dihilangkan. Berarti 2P2 sama dengan ini dikali berapa ini? 24 ya. 168. Sehingga persamaannya diperoleh 5P2. Dari mana 52? 3P2 ditambah dengan 2P2, 5P2. Ini kali masuk min 3V1 sama dengan 186 sama dengan 2. Ya. Sudah dapat persamaan 2. Sekarang kita substitusikan antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Tadi persamaan 1, 3P1 kurang dengan P2 sama dengan min 24. Min 3P1 tambah 5P2. Nah, selesaikan ya. Sehingga diperoleh P2 dapat disebutkan ke salah satu persamaan misalnya P1. Ya, jadi diperoleh tadi P2 ya. Ini selesaikan ya, diselesaikan dengan yang mana yang dicari dulu. Sekali yang dicari sini adalah P2. Sehingga didapat P2 di sini sama dengan 36. Setelah dapat P2, di sini kan ada P2, ada P2 juga di sini. Nah, cari salah satu persamaan di sini untuk yang digunakan nanti untuk mencari misalnya ini ya, kita dapatkan, kita ambil persamaan 1, 3P1 kurang P2 kurang 24, ini masukkan P2 36, 3P1 kurang 36 sama dengan 4, 3P1 sama dengan pindah ke kanan berarti dia 36 kurang 24 sama dengan 12. P1 sama dengan 4 volt. Ya, 4 volt. Setelah dapat 4 volt, maka I tadi, I sama dengan P1 kurang P bagi 4. P1 tadi kan 4 kurang 0 sama dengan 1 ohm. Nah, kenapa di sini ambil sini P1 P Karena yang dicari itu adalah arus yang ada di sini. P1 tadi kan berapa? 4. Ya. Sini 0, 4 kurang 0, 4. Dibagi R 4 sama dengan I sama dengan 1. Ya. I sama dengan 1. Ini kan, nah ini diambil dari sini. 1. I sama dengan I1 di sini. Ya. Jadi I yang ada di sini di 4+1 ohm resistor 4 ohm sama dengan 1. Pertanyaan saya adalah berapa I yang ada di 8 ohm ya, I yang ada di 12 ohm. Nah, kira-kira paham nggak sampai di sini tadi? Ya. Ada metode lain, metode Kramer juga namanya, Kramer ya, menggunakan metrik ya. Tapi yang mudah itu substitusi ya, nggak apa-apa. Ya. Ini sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang kurang dipahami? Halo? Paham, Pak. Ya? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, sambil nanti
Kita lanjutin lagi minggu depan sambil dipelajari di rumah. Nanti coba-coba cari dulu berapa I yang ada di 8 ohm dengan yang di 12. Nanti, tapi ini cari bukan dikumpul, dipelajari ya, nanti kita bahas minggu depan. Kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi ke materi yang lain. Oke, ya. Nanti saya kirimkan ini. Bertanya Pak, nanti materi kirim lewat Mols Pak, Ya, materinya. kenapa saya nanti sebentar Pak upload di mouse dulu. Kalian izin screen. Ya, silakan sama screen dulu. Silakan. Mungkin bisa dibantu.